Halo guys, kita akan bicara lagi tentang oli Pertamina Prima XP. Agak kacau nih, mau sisiran dulu. Yuk, langsung. Di tangan saya ada oli Pertamina Prima XP yang lagi saya tes di channel ini dan sedang menempuh jarak 1600 km. Kok tanggung bang jaraknya? Ya memang tanggung karena sempatnya bikin video di jarak segitu. Saya akan bercerita kepada teman-teman apa yang saya rasakan di kilometer 1600. Ya di jarak tempuh segitu dari 0 sampai 1600 km apa yang saya rasakan. Oli ini adalah oli Pertamina Prima XP yang diproduksi oleh Pertamina dan juga merupakan oli yang diformulasikan khusus untuk mobil, bukan untuk motor. Cuman karena manusia yang terlalu canggih dan punya rasa penasaran yang tinggi, jadilah oli ini dipakai di motor. Seperti yang saya lakukan, saya pakai oli ini di motor. Saya tes di motor. Sekalipun oli ini oli mobil sih, tapi yang nggak apa-apa. Dan yang saya rasakan itu ada beberapa sih, ada plus, ada minus juga. Kalau kita bicara plusnya dulu ya, dari segi akselerasi cukup lah, nggak yang akselerasi yang jelek gitu, tapi ya mendingan lah. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Soalnya ada beberapa oli dari Pertamina juga yang sudah saya tes, seperti oli Pertamina Fastron Tekno, ada juga Enduro Racing yang dia punya kemampuan untuk ya lebih ke akselerasi yang lebih enak. Kalau si Pertamina Prima XP saya sih lebih bisa bilang oli ini enak untuk ya daily sehari-hari dan lebih ke perlindungan, nggak yang untuk akselerasi yang agak sedikit meningkat gitu, nggak. Kalau bicara akselerasi sih saya bisa bilang cukup aja lah, nggak yang gimana ya meningkatkan banget gitu, nggak. Tapi ya enak. Terus juga untuk dari getaran dia minim, bagus, juga masuk gigi juga halus, dan pastinya murah, nggak terlalu mahal. Kalau kita lihat spesifikasinya 10W40 APSM tanpa sertifikasi JASO karena memang ini adalah oli mobil, bukan oli untuk motor. Kalau oli motor kan ada ya JASO MA atau JASO MA2 gitu lah kalau motor yang kopling basah gitu kan. Kalau ini kan mobil jadi nggak ada sertifikasi JASO-nya. Terus yang jadi pertanyaan, apa akibatnya oli yang nggak ada sertifikasi JASO MA atau JASO MA2? Nah, sekarang kita masuk ke hal negatif yang terjadi waktu saya pakai oli ini. Oke, di video sebelumnya mungkin teman-teman lihat dan ya teman-teman nonton, saya udah bilang kalau saya belum merasakan yang namanya slip coupling. Nah, di sini di 1600 km saya sudah merasakan yang namanya slip coupling. Walaupun nggak separah oli Pertamina Fastron Tekno ya. Beneran jujur, walaupun nggak separah itu, cuman ada beberapa ya 1-2 kali aja sih saya rasakan. Waktu motor dipakai mungkin agak sedikit buru-buru dan agak sedikit kasar gitu ya makanya. Jadi ada kerasa slip coupling. Kalau dipakai secara halus sih saya nggak merasakan yang seperti itu. Tapi kalau kasar saya udah merasakan itu. Terus kalau misalkan pakai oli lain yang ada sertifikasi JASO MA atau JASO MA2, apakah merasakan hal yang sama? Saya bisa bilang sih enggak. Soalnya memang kalau sudah ada sertifikasi anti slip coupling JASO MA atau JASO MA2, mau dipakai sekasar gimana pun ya dia nggak akan slip yang namanya coupling. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah berapa pemakaiannya, sudah berapa jauh. Menurut saya sih sekalipun dia punya sertifikasi JASO MA atau JASO MA2, tapi kalau dia dipakai olinya sudah jarak tempuhnya 1500 ke atas, ya wajar. Pasti akan ada ya slip coupling juga sekalipun ada sertifikasinya. Karena di jarak tempuh segitu pasti oli sudah mengalami penurunan. Ya penurunan kualitas. Kalau bicara oli baru yang baru dimasukin ke motor ya itu masih performa yang enak. Terus kalau saya singgung dari segi panas mesin, oli ini cukup meredam dengan baik. Ini nggak masuk tentang kekurangan atau kelebihan lagi ya, sudah keluar dari konteks itu. Saya bicara general aja. Untuk panas mesin, karena motor saya juga nggak ada radiator dan panasnya ya ditiup oleh angin semilir dari depan. Makanya bantuan dari oli itu sangat penting. Saya ada kejadian juga teman-teman, pernah pakai salah satu produk oli yang bikin motor saya panas. Coba cek di channel ini ada kok, saya lupa mereknya apa.
dicek aja. Ada saya bilang di sana mesin jadi panas. Kalau di oli ini, dari pengalaman saya itu, saya bandingkan dengan oli ini, saya tidak merasakan yang namanya panas mesin yang berlebih. Ya cenderung normal. Entah teman-teman yang pakai oli ini di kota-kota besar ya, seperti Surabaya atau Jakarta mungkin, silakan komentar di bawah. Kita sharing apakah teman-teman merasakan hal yang sama seperti saya, motornya nggak panas atau malah panas. Soalnya kan kalau di kota besar ada kemacetan yang sangat parah. Beda dengan daerah tempat saya tinggal yang kemacetannya cenderung ya 99% banding 1%. 1%-nya itu macet, 99%-nya enggak. Jadi cenderung lancar. Cuman panas sih. Panas cuacanya. Dari segi harga, saya dapat di harga 60.000 itu merupakan harga yang nggak mahal, itu harga yang cukup murah untuk kebutuhan sehari-hari. Sekalipun ada sebenarnya oli yang lebih murah dari itu, 40.000 ke bawah ada, tapi saran saya sih eman ya, mending pakai yang di atasnya itu. Sayang motornya, tapi kalau teman-teman nggak peduli, yang penting gas aja ya sudah. Itu teman-teman punya hak untuk itu, saya tidak bisa melarang itu. Tapi kalau bicara lagi tentang teman-teman ojol yang kalian bekerja, motor menjadi senjata kalian untuk mencari nafkah, ya kan, untuk bekerja. Teman-teman dari ojek online, entah itu Grab ataupun Gojek, saya merekomendasikan oli ini karena oli ini enak untuk menjadi teman kerja. Dia lebih ke perlindungan, nggak mengunggulkan kayak akselerasi atau cenderung kayak menunjukkan ke racing-racingan gitu, enggak. Jadi oli ini lebih ke perlindungan yang baik, pemakaian sehari-hari, dan ketahanan yang cukup. Gitu sih. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk pakai oli ini. Ya, silahkan dicoba. Tapi perlu diingat, nggak semua motor cocok dengan oli yang sama. Jadi jangan komentar yang berlebihan kalau bilang oli ini nggak enak ataupun ini gimana, nggak. Karena memang ada kecocokan sendiri. Walaupun motornya sama, jenisnya sama, tipenya sama, tahunnya sama, semuanya sama, belum tentu dia cocok dengan oli yang sama. Gitu. Jadi jangan heran, misalkan di channel ini saya pakai oli A ternyata nggak cocok di saya, dan teman-teman pakai ternyata cocok. Itu nggak heran sih, dan juga wajar. Saya di sini cuma sharing tentang apa yang saya rasakan selama saya pakai salah satu produk oli yang saya gunakan atau saya tes di channel ini. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini dan tekan tombol subscribe sebagai wujud dukungan teman-teman semua kepada saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.